Oke, selamat sore jemaat sekalian. Senang sekali bisa kembali ke tempat ini. Dan hari ini kita akan coba merenungkan satu bagian firman Tuhan. Thank you. Ya, dengan tema tetap melangkah di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti dalam dunia ini. Dan sebelum kita merenungkan firman, saya mengajak kita sekali lagi untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sore ini. Setiap perjalanan hari, minggu, bulan, hingga tahun kami melihat ke belakang, perjalanan yang kami jalani itu semua karena rahmat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin sebagaimana kami ada hari ini, walaupun banyak masalah, penderitaan, pergumulan yang harus kami hadapi, tapi kami ada di tangan Tuhan yang baik, yang selalu akan menolong kami dan melihat rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Terima kasih Tuhan buat Kristus Tuhan kami yang sudah rela datang ke dalam dunia penuh dengan dosa ini untuk merengkuh hidup kami. Yang penuh dengan dosa ini Tuhan, manusia yang sebenarnya tidak layak. Engkau selamatkan manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang egois, seringkali melukai hati sesama, bahkan mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tetap berlari mendapatkan kami kembali. Sungguh kami bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam semua musim kehidupan yang kami harus jalani. Dan hari ini Tuhan, sore ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu dinyatakan bukan hanya di dalam pengorbanan-Mu di atas kayu salib, tetapi di dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Kami mengerti arti hidup yang sejati, bahwa hidup bukan tentang kami lagi, tetapi tentang Yesus yang sudah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, bicara kepada kami Tuhan, hamba-Mu yang sangat terbatas dan berdosa ini. Memohon anugerah Tuhan menopang dia supaya dia dimampukan menyampaikan isi hati Tuhan sesuai dengan kebenaran kitab suci. Dan Allah Roh Kudus yang tidak dapat kami lihat dengan mata jasmani, bekerjalah ya Tuhan melampaui kata-kata hamba-Mu ini. Sehingga setiap orang yang datang pada hari ini yang menikmati firman Tuhan tidak hanya sekedar memahami firman, tapi juga dimampukan untuk melakukan apa yang kami pahami. Ini doa kami Tuhan, dari awal hingga akhir kiranya pemberitaan firman ini hanya kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan kami, firman yang hidup, gembala yang baik Tuhan dan juru selamat manusia. Satu-satunya kami sudah berdoa dan memohon. Amin, amin, amin. Sekali lagi shalom saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Baik ya, puji Tuhan ya. Coba lihat dulu kiri kanannya ya, ditepok pundaknya ya. Bilang semangat bro, ayo kita belajar firman ya hari ini ya. Nah saudara sekalian, hari ini kita akan melihat sebuah kitab yang mungkin menjadi salah satu kitab yang kontroversial. Mari kita membuka kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan 17. Wahyu pasal 2. Oke, Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17 saya akan bacakan buat kita semua dan jemaat sekalian bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan atas kita. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ayat 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah saudara sekalian, hari ini tema kita adalah langkah pasti di tengah ketidakpastian hidup. Ya tentu saja kalau kita ngomong tentang ketidakpastian, hari-hari gini adalah hari-hari yang memang sangat tidak pasti ya. Saya nggak tahu apakah Anda menyimak perjalanan yang terjadi secara global. Ya US sama Cungko nggak berhenti-berhenti ya menaikkan pajak. Ya, dan kemudian merasa bahwa negaranya, bangsanya itu lebih baik, lebih bisa bernegosiasi dan lain sebagainya. Dan ini mempunyai dampak bukan hanya sekedar global, tapi ini masuk ke dalam hal yang mikro. Indonesia itu punya dampaknya sudah. Kalau Anda melihat lebaran beberapa waktu yang lalu, kita bisa melihat penurunan orang yang mudik 25% lebih. Itu hal yang sangat besar sudah. Ya ada orang-orang tertentu yang kemudian mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali untuk
spending money, untuk mengeluarkan uang-uang tertentu. Dan kita ngelihat beberapa mall juga hari ini rasanya kok tidak seperti biasanya. Ya memang betul, semua pakar ekonom mengatakan deflasi. Orang-orang kemudian tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membeli barang. Sekali lagi ya, ini bukan ngomong yang ada di atas. Ya, yang ada di atas. Tapi yang mulai medium ke bawah, ini mulai merasakan kegelisahan. Mungkin bagi beberapa orang no problem at all. Tapi hari ini bukan hal yang kita bisa tutup mata. Beberapa pengusaha mulai wait and see. Mau buka terobosan, mau buka cabang, mau buka sebuah bisnis baru. Mikir 2 kali, 3 kali. Bahkan beberapa perusahaan yang sudah di dalam sebuah bagian yang established, mulai mikir jangan-jangan kejadian street tax yang harus mem-PHK ribuan orang, itu bisa terkena kepada yang lainnya. Jadi efek di dalam global, ketidakpastian, itu masuk ke dalam Indonesia. Dan percaya atau tidak, pada waktu kita ngomong tentang hal yang mikro Indonesia secara utuh, ada bagian domestik sudah. Domestik ini kaitan dengan keluarga, suami dan istri. Yang mungkin hari ini mulai berpikir 2 kali, 3 kali untuk menghitung ulang pengeluaran dan pemasukan. Beberapa barang mungkin Anda tidak rasa, itu semua semakin naik sudah. Semakin naik. Dan beberapa orang tertentu income-nya begitu saja sudah. Mungkin ada beberapa orang yang merasa gue fine-fine aja. Karena mungkin mainnya di luar, mainnya Bitcoin, kripto, mungkin cryptocurrency. Mungkin ada beberapa orang yang merasa gak ada kendala dengan apapun. Tapi semuanya punya efek domino. Dan efek domino ini masuk di dalam sebuah relasi yang kecil, domestik. Maka muncullah sebuah statement, ada uang abang di saya, gak ada uang abang di... Gak ada yang tahu ya kalimat itu ya. Wah luar biasa ya, nggak ada uang abang ditendang gitu ya. Ada uang abang di saya, nggak ada uang abang ditendang. Pergulatan di dalam kehidupan pernikahan, salah satu dari 5 kasus yang sering terjadi karena konflik adalah masalah sarangnya. Bukan saudara, tinggal digoyang gini ya. Bukan gini tapi digoyang saudara ya. Ya bukan cinta, ini bukan masalah cinta, makan tuh cinta. Kalau cinta kagak ada duit, apa yang kamu mau tunjukkan kepada aku, benar gak sih ibu-ibu? Di sini ada ibu-ibu gak sih? Laku semua sini? Enggak kan? Ada ibu-ibu kan? Betul. Ini serius banget ya. Ya sekali lagi coba lihat kiri kanannya coba ya. Ya coba lihat kiri kanannya, coba kasih senyum yang terbaik deh. Kalau enggak kita kasih tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan kita ya. Ya saudara sekalian, kita waktu ngomong tentang perjalanan hidup gini loh. Khotbah itu jangan cuma sekedar ngomong di surga saudara. Kita ini masih nginjek bumi. Betul gak sih? Ada hal-hal yang mungkin banyak anak muda ngomong begini, aduh malas lah ke gereja. Itu Pak Pendeta ngomong hal-hal di sorga. Ntar kalau mati masuk sorga, ya di sana akan ada kebahagiaan, tidak ada penderitaan. Ya walaupun gue disakiti oleh pacar, suatu kali kelak gue masuk surga, gue akan merasa bahagia. Enggak men, ya, waktu Yesus mati menebus dosa kita, itu bukan cuma bicara entar kalau mati masuk sorga. Bukan, tapi menghadirkan sorga di tengah-tengah dunia. Dan kehidupan sorga di tengah dunia itu bukan karena tempatnya, bukan. Tapi karena ada Yesus. Karena di mana Yesus berada, di sana sorga. Amin gak sih? Buat apa masuk sorga? Gak ada Yesusnya, buat apa saudara? Buat apa? Karena keindahan sorga itu hanya bisa kita lihat kalau ada Yesusnya. Maka waktu kita terima Yesus brother, Yesus itu hadir dalam hatiku. Maka saya bisa mencicipi kehidupan sorga di tengah-tengah semua badai kehidupan. Aku akan baik-baik saja karena ada Yesus dalam hidupku. Dan itu sebuah keyakinan. Nah bagian itulah yang kemudian kita mengerti. Waktu hidup dalam sebuah pernikahan, banyak hal yang tanpa sadar itu selalu menjadi sensitif. Sensitif sudah. Beberapa istri jadi sensitif. Beberapa suami baper sudah ya. Selalu ngomong kalau ada sesuatu, aduh kita kok begini ya. Ini cicilan banyak, udah tanggal segini. Kan banyak orang Kristen imannya tergantung tanggal. Ya. 15 ke atas tuh biasanya imannya tambah kuat ya. Karena isi dompetnya mulai kosong. Ya semakin banyak berdoa. Ya tapi kalau awal-awal tanggal mungkin merasa fine-fine aja, gue masih punya duit. Tapi begitu sudah masuk orang mikir, aduh ini gaji kemana ya. Gaji itu seperti lewat doang. Lewat doang. Ya, cicilan mobil lah, cicilan rumah lah, KPR lah, belum lagi anak sekolah lah. Ya ini anak sekolah mau masuk sekolah lagi, beli baju, seragam, beli buku, semuanya tuh ada di sini. Dan waktu kita ngomong tentang gereja, gereja tuh bukan cuma sekedar ngomong surga, enggak. Itu akan melegitimasi kalimatnya Karl Marx. So Karl Marx ngomong begini, agama itu candu. Seseorang itu seperti mabok. Ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang sorga, tapi hidupnya enggak nginjek bumi. Gak ada relevansi bagaimana kita memikirkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kebangkitan Yesus terhadap hidup saya. Dan saya kasih tahu, hari ini kematian kebangkitan Yesus sangat relevan saudara. Sangat relevan. Karena kalau kita menyembah Tuhan yang mati, kita gak punya pengharapan dalam dunia ini, gak punya.
Maka saya akan mulai dengan kalimat seperti ini, saudara. Tidak ada yang pasti di hari esok, kecuali keyakinan bahwa Tuhan itu pegang hari esok. Nah, keyakinan bahwa Tuhan pegang hari esok membuat kita kemudian sadar, jangan tanya apa yang terjadi di hari esok sebelum kamu kenal siapa yang pegang hari esok. Kalau kamu tahu siapa yang pegang hari esok, apapun yang terjadi di masa depan, kita tahu kita punya keyakinan. Sekali gini, saya bukan ngomong bahwa kalau misalnya percaya Yesus semuanya akan aman-aman aja. Enggak, saya sudah bilang saudara. Ketakutan terbesar manusia itu bukan besar kecilnya masalah, bukan. Ketakutan terbesar manusia adalah dengan siapa kamu menghadapi masalah. Sekecil apapun masalahnya, kalau kamu sendirian, keok sudah. Berhenti kehidupan sudah. Tapi sebesar apapun masalah Anda, kalau Anda punya support system, Anda punya orang-orang yang selalu mendoakan, bahkan Anda punya Tuhan yang selalu setia, Anda bisa mengangkat wajah Anda dan melihat ke depan, betul gak sih? Karena modal utama kita hari ini adalah apa? Semangat sudah. Amin gak sih? Kita butuh apa hari ini? Damai sejahtera, sukacita sudah. Supaya pada waktu kita menghadapi masalah, kita punya kemampuan untuk memanage stres. Kalau kita tidak punya kemampuan memanage stres, belum pun kita menghadapi masalah, sudah gagal duluan. Sudah kalah duluan sudah. Sudah kalah duluan. Maka waktu kita percaya pada Yesus, Alkitab mengatakan kita lebih daripada pemenang. Kenapa lebih daripada pemenang? Karena masalah kita yang terbesar itu bukan duit. Bukan relasi rumah tangga, bukan warisan, bukan deposito, bukan. Masalah terbesar kita adalah dosa, saudara. Kenapa dosa? Karena dosa memisahkan engkau, aku bersama dengan Sang Pencipta. Buat apa Anda mempertahankan hidup kalau Anda tidak mengerti arti hidup? Buat apa, saudara? Buat apa? Dan kita semuanya sepakat kok, kita datang gak bawa apa-apa, pulang bawa apa-apa gak? Kagak bawa apa-apa, bro. Gak ada kita kalau biasa lalu ngelihat ada seorang meninggal dunia. Lalu dituliskan rumahnya di sini, depositonya begini, pekerjaan ini. Gak ada, saudara. Setinggi apapun orang itu dengan prestasinya, yang ditulis di dalam sebuah lembaran pengumuman, telah meninggal dunia, rest and peace. Yang ditulis apa? Istri. Yang ditulis apa? Anak. Yang ditulis apa? Menantu. Yang ditulis apa? Cucu. Semuanya ngomong tentang apa? Relasi. Maka pada akhir kehidupan yang diingat orang itu bukan seberapa besar saya bisa peroleh dalam dunia. Bukan. Tapi seberapa kita itu punya dampak terhadap relasi. Maka kalau Anda ada di sini, visi kita di New Life Church itu connect. Gak salah, saudara. Gak salah, saudara. Kita perlu koneksi, kita perlu terkonek dengan Tuhan. Dan koneksi kita kepada Tuhan membuat kita sadar bahwa hidup kita hari ini di gereja gak sendirian. Nggak sendirian, bro. Tuhan itu tidak kelihatan. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan dirinya melalui kehadiran saudara seiman. Saudara seiman, saudara. Maka Alkitab mengatakan mana mungkin engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau engkau tidak mengasihi manusia yang kelihatan. Selalu begitu, saudara. Bagaimana kita bisa memahami Tuhan yang gak kelihatan? Pada waktu Anda menyadari Anda di gereja itu hidup bersama dengan saudara seiman yang lainnya. Dan hari ini kita akan coba belajar beberapa hal terkait dengan melangkah di tengah-tengah ketidakpastian. Jemaat di Pergamus. Salah satu kitab yang fenomenal dari 66 kitab yang kita percaya sebagai firman Allah adalah kitab Wahyu. Ya, saya nggak tahu beberapa orang menafsirkan banyak hal. Tapi saya yakin kitab Wahyu adalah kitab revelation, penyataan. Saya yakin sekali kitab ini kalau dibaca sama orang Yahudi nggak bingung. Saudara. Kita bukan orang Yahudi, problemnya di sana. Jadi waktu kita baca kitab ini, kita bingung. Kok ada naga, kok ada ini, ya, kok ada 24 tua-tua, 24 itu apa? Ada yang menafsirkan 24 itu 3 kali 4. 3 itu kudus, 4 itu arah mata angin. Ya, ini adalah sebuah gambaran simbol. Ada 6 dan seterusnya. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan ini. Tapi kitab Wahyu adalah kitab yang punya relevansi kepada perjanjian lama. Dan orang Yahudi sudah khatam, sudah tahu tentang perjanjian lama. Jadi waktu baca, mereka udah ngerti. Nah kalau kita melihat dengan sederhana ada 2 hal di sana. Pergamus adalah ibu kota. Walaupun dia tidak sekaya Smyrna dan Efesus. Tapi ini kota penuh dengan banyak orang dengan membawa latar belakang budaya. Belief system yang berbeda-beda. Nah salah satunya adalah yang menarik budaya Helenisme orang Yunani. Makanya terkait dengan bagian ini ada hal yang menarik karena dikatakan di sana ayatnya yang ke-13 kalimatnya begini saudara. Aku tahu di mana engkau diam yaitu di sana di tempat tahta iblis. Anda jangan berpikir di tempat tahta iblis, waduh berarti kota Pergamus ada suster ngesot, ada pocong, ada Frankenstein gitu ya. Ada orangnya, wah bukan saudara. Tahta iblis di sana adalah gambaran. Kenapa? Karena begitu kuatnya mereka itu menyembah berhala. Dan berhala yang sering kali disembah oleh jemaat, ada orang-orang di Pergamus adalah Asklepios. Ini Asklepios.
Saya sedikit memberikan gambaran, ini menarik saudara. Di dalam mitos orang-orang Yunani, Helenisme, mereka percaya ada banyak dewa. Dewa Apollo dan Koronis itu menikah. Begitu mereka menikah, Koronis ini kemudian mengandung. Anaknya adalah Asklepios. Tapi sebelum melahirkan, si Apollo ini ngelihat istrinya selingkuh. Lalu apa yang dilakukan? Dibunuh sudah sama suaminya. Dibunuh. Tapi waktu ngelihat ada bayi di dalam kandungannya, dia gak tega. Lalu apa yang dilakukan oleh Apollo? Dibedah saudara. Asklepios artinya dibedah. Dikeluarkan paksa. Jadi waktu dikeluarkan paksa, si bayi ini kemudian tidak mau diterima oleh bapaknya. Dibuanglah kepada siapa? Kentaur. Kentaur ini adalah dayang-dayang. Kalau Anda pernah lihat manusia setengah kuda, tuh, ya manusia belakangnya kuda, nah itu kentaur. Nah orang ini ahli di dalam pengobatan. Anak Asklepios ini dikasihkan kepada kentaur. Nah tanpa sadar, ternyata si Asklepios ini belajar punya bakat pengobatan. Dia belajar bertumbuh dewasa menjadi tabib yang sangat ajaib. Sehingga ada banyak orang yang dulunya sudah mau mati, yang udah sekarat, yang sudah di ICU, ketemu sama ini dewa, sembuh. Dan ini membuat Zeus itu kemudian kelabakan. Kenapa kelabakan? Karena dia butuh arwah-arwah orang mati sebagai tentara-tentaranya. Nah Zeus ini kemudian ngelihat, waduh Asklepios kok begini ya. Saya jadi gak punya pengawal nih. Dibunuh sama Zeus. Tapi ini menarik, ini sekali lagi ya, ini mitos orang Yunani. Tapi itulah yang dimengerti oleh orang Pergamus. Sehingga pada waktu itu diindikasi di jemaat Pergamus terjadilah wabah saudara penyakit. Wabah penyakit. Dan orang-orang tertentu datang kepada Asklepios. Sembuh saudara. Sembuh. Pertanyaannya, di manakah orang Kristen? Mereka bergumul saudara. Kemungkinan beberapa penafsir mengatakan, ada beberapa orang yang mengatakan, saya udah gak kuat dengan penyakit ini. Dia mengatakan, sudahlah saya datang aja, saya sudah pengen sembuh. Saya pengen jalan keluar untuk semua masalah yang aku hadapi. Dan orang-orang itu datang kepada Asklepios dan mereka sembuh. Dan aku berharap aku pun ingin sembuh. Sudah inilah tahta iblis sebenarnya. Maka ada Asklepios, ada Antipas. Antipas adalah orang yang disuruh menyembah dewa, tapi gak mau. Konsekuensinya apa? Dibunuh. Jadi kalau kita mengcapture jemaat di sini, kita bisa melihat pergumulan, tekanan bukan hanya sekedar di dalam diri. Dia ingin cari jalan keluar, tahu gak sih? Ya. Aduh. Bapak Ibu sekalian sangat sulit untuk memberikan jawaban ketika ada yang bertanya, Pak kenapa teman saya gak pernah gereja, gak pernah doa, bahkan mungkin ateis. Menghujat nama Tuhan tapi bisnisnya tambah maju. Tuh. Kenapa ini orang ya? Rasanya tuh bahagia hidupnya padahal gak pernah kenal Tuhan Yesus. Pergumulan-pergumulan yang kemudian dalam diri kita merasa, aduh kayaknya gue ke gereja kok gini ya. Semakin datang sama Tuhan, semakin doa kepada Tuhan. Kok bukan semakin dibukakan jalan, malah seakan-akan kesana buntu, kesini buntu. Dan itu menjadi pergumulan. Bahkan bukan tidak mungkin beberapa orang Kristen mengambil pilihan yang salah. Pernah buat pilihan yang salah? Di sini ada yang pernah nipu orang pajak? Puji Tuhan yang ada ya, luar biasa jemaat NLC ya. Ya semuanya baik-baik ya. Tapi kalau ada ya kita perlu mikir ulang. Sudah. Ada seorang pengusaha datang sama saya, Pak ini kalau semuanya dibuka Pak. Ini perusahaan kolaps Pak. Berhenti semua Pak, berhenti. Beberapa orang pengusaha mengatakan, aduh percuma Pak, ngapain Pak. Kita bayar pajak sungguh-sungguh, ntar juga dikemplang Pak, dikorupsi. Buat apa? Saya tahu dalam posisi tertentu di dunia yang sudah tidak ideal, yang sudah jatuh dalam dosa. Apa ada perusahaan yang murni 100% itu murni pure? Ada? Gak ada bro, kagak ada. Tapi kita sebagai orang Kristen harusnya mempunyai sebuah semangat untuk menuju yang ideal. Belum sempurna sih perusahaan saya, tapi saya sedang belajar Pak. Saya pengen belajar 1 tahun demi 1 tahun. Hidup perusahaan saya semakin dekat dengan apa yang Tuhan mau. Itu semangatnya sudah. Memang tidak ideal, saya tahu. Nggak mungkin ada yang ideal. Saya juga tidak merekomendasikan perusahaan-perusahaan buka segalanya, enggak. Saya waktu itu ada sebuah ketemuan satu orang laki-laki sudah ya. Dia ikut sebuah camp ya. Camp katanya yang sejati, tidak sejati dan lain sebagainya ya. Ya saya bukan ngomong tempat itunya campnya ya. Tapi ada orang kemudian bertobat sudah. Di camp itu. Lalu waktu pulang, dia itu dengan polosnya, dia bilang gini sama istrinya. Yang saya dijamah oleh Tuhan. Lalu saya merasa saya harus mengakui dosa saya. Wah istrinya sudah gak enak nih. Maksudnya apa nih, dosa apa? Maaf yang saya sudah berselingkuh dengan 15 wanita.
Dari 15 wanita, 5-nya hamil. Lalu saya aborsi. Wah, kolaps istrinya. Gini ya. Saya tahu. Suaminya ini niatnya baik. Betul ya? Bertobat. Tapi nggak semua hal harus disampaikan dalam waktu yang samaan. Nggak semua orang tuh bisa siap untuk menerima fakta ini. Betul nggak sih? Dan proses pertobatan itu bukan ngomong ngumbar-ngumbar dosa, brother. Bukan. Pertobatan itu dimulai dengan apa? Dimunculkan buah pertobatan. Ngapain kamu ngaku segala yang terjadi di masa lalu, tapi belum menunjukkan buah pertobatan? Tapi waktu kita ngomong tentang kehidupan Kristen, adakah orang yang mengambil keputusan yang salah? Ada, saudara. Anda pikir saya di sini semua motivasinya 100% murni? Enggak, bro. Enggak loh. Dalam satu bagian saya sadar ada banyak keputusan yang saya ambil berlawanan, bertentangan dengan Alkitab mau. Tahu tuh. Kita ini sadar, kita ini banyak sekali melakukan kesalahan. Tapi ini berita baiknya. Berita baiknya adalah ayat 13 ini dia. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Ini poin yang pertama yang kita pelajari. Yaitu Tuhan yang tahu dan berdaulat. Kata aku tahu, ini muncul di 3 jemaat. Munculnya di Efesus, munculnya di Smyrna, munculnya di Pergamus. Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan mengatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Di Pergamus yang mengatakan, aku tahu di mana engkau berada. Kata aku tahu dipakai dalam bahasa Yunani oida. Dan menariknya adalah kata oida dalam tensisnya itu perfect, bukan auris. Ya saya tahu ya hidup kita udah susah, tapi izinkan saya menjelaskan ini. Di dalam bahasa Yunani ada 2 tensis masa lalu. Satu perfect, satu lagi auris. Auris itu hanya pemberitahuan. Jendela itu sudah pecah, sudah. Gak ada relasinya dengan saya hari ini. Jendela itu udah pecah. Tapi waktu kita ngomong jendela itu pecah dan pecahannya mengenai kaki, itu menjelaskan sesuatu yang terjadi masa lampau. Tapi ada sesuatu dampaknya di masa kini. Itu perfect. Nah kata oida dipakai kata perfect, bro. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang tiba-tiba hanya tahu saja, enggak. Tapi Tuhan yang tidak pernah tidak tahu. Dan kata tahu di sana menjelaskan dia bukan sekedar tahu. Tapi dia menerima perasaan, dia mendekap kita, dia memikirkan tentang kita. Dia tahu segala apa yang engkau sudah putuskan. Di jemaat tuh datang konseling. Ngomong 2-3 jam sudah. Panjang kayak lebar kayak tinggi sudah. Saya gak ngomong apa-apa. Saya cuma begini, oh begitu ya. Iya. Terus gimana? Iya. Terus gimana? Dia nangis, dia cerita, dia nangis, dia cerita. Saya hanya mendoakan, selesai. Anda tahu begitu bubar jalan, jemaat ini mengatakan, Pak terima kasih ya. Sudah mau memberi waktu mengetahui apa yang aku rasakan. Sudah, that's it. Maka di dalam aspek psikologi kalau Anda belajar, 90% masalah kita itu sudah selesai ketika kita tahu ada orang yang mau dengar apa yang kita sedang rasakan. Tapi ini problem zaman now, Anda tahu. Suami istri begitu sibuk sehingga tidak ada lagi waktu dan kesempatan untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh suami atau istri kita. Masing-masing jalan, masing-masing pergi pagi-pagi, pulang malam udah tidur aja. Selesai. Dan pada waktu kita pengen healing bersama, healing pun cuma hanya menikmati apa yang terjadi di sana. Tidak ada lagi tentang aku dan engkau, nggak ada. Seringkali apa? Aku dan engkau, tapi ngomongin orang lain alias gibah. Ngomongin orang lain aja gitu. Dan hari-hari gini ada banyak orang yang merasa sendirian. Saya tahu gitu loh. Istri-istri itu mengandung anak. Waktu dia cerita kepada suami bisa ngerti gak apa yang istri rasakan? Saya beritahu sudah, kalau Anda ngomong tahu, omong kosong sudah. Karena kamu laki-laki bukan wanita. Saya mendampingi istri saya melahirkan 3 orang anak sudah. Dari 3 orang anak ini saya menyadari, saya ngomong saya gak pernah bisa tahu apa yang kamu rasakan waktu kamu mengandung anak 1, 2, dan 3. Gak bisa tahu. Kenapa? Karena saya itu laki-laki, saya hanya bisa berusaha memahami yang kamu rasakan. Tapi saya bisa rasakan, enggak. Nih ya Bapak Ibu ya, kalau Anda punya anak-anak muda dan remaja hari ini, pada waktu dia main games dan Anda larang dia main games, dia nyolot. Anda harus ngerti, Anda itu bukan anak muda. Bagi anak muda nggak naik level, itu masalah hidup dan mati. Anda bisa ngerti nggak orang tua? Nggak bisa. Nggak bisa ngerti sudah. Karena kita bukan pemain games. Kalaupun kita main games, mainnya gitu. Tening. Cuma gitu doang mainnya. Hari ini anak muda mainnya Roblox. Lagi main conversation, open conversation, ngobrol sambil main online. Dan kita pada waktu itu ngomong gini, stop, berhenti, jangan main games. Selesai hidup anak Anda sudah. Selesai. Dan anak muda hari ini ngomong gini,
Papa mama gak pernah mau ngerti apa yang saya rasain. Bisa orang tua ngerti anak kita? Gak bisa. Gak bisa. Saya lihat ada beberapa opa oma hari ini. Anda sedang bergumul dengan relasi dengan anak-anak Anda. Sama, bisa gitu anak-anak Anda memahami apa yang papa kita rasakan? Gak bisa saudara, karena kita bukan orang yang tua. Kalaupun ada orang tua sama orang tua kumpul, mungkin saja ada banyak hal yang orang lain gak bisa ngerti. Tahu gak sih? Tapi hari ini ada berita baik. Tahu apa? Tuhan tahu dan Tuhan ngerti. Tuhan tahu dan Tuhan ngerti. Anda sedang punya pergumulan apa hari ini, brother? Anda punya masalah apa? Dan Anda merasa gak ada orang yang bisa tahu, bisa ngerti. Betul saudara. Orang yang terdekat pun seandainya dia menyandingkan telinganya mendengarkan apa yang engkau rasakan. Tetap dia tidak akan pernah bisa mengerti seutuhnya apa yang engkau alami. Saya ketemu dengan anak muda hari ini. Kadang-kadang berpikir, Kak kenapa ya di tengah-tengah keramaian saya merasa sepi. Gak tahu kenapa saya nangis sendiri. Kadang-kadang hati saya kosong, hampa. Saya merasa tidak disayangi. Saya merasa diri saya jijik, kotor dan sebagainya. Kenapa ya? Begitu saya tanya, bisa gak kamu deskripsikan kenapa begitu? Dia bilang gak bisa. Undescriptive negative emotion. Kadang-kadang muncul aja. Nanti kalau Anda analisa dengan semua bagian psikologi, munculnya apa? NPD, tahu gak? Narcissistic Personal Disorder. Munculnya apa? ADHD, tahu gak? Munculnya apa? Bipolar. Ini semuanya akan muncul. Kenapa? Karena ada spektrumnya. Muncul lagi apa? PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder. Sebuah kejadian masa lalu yang tanpa sadar masuk dalam hati dan pikiran. Dan itu menguasai diri kita. Even kita sendiri gak sadar, ini ada apa ya dengan saya. Kita sendiri gak sadar. Saya waktu di konseling di panti rehab, salah satu yang membuat saya cukup terkejut adalah, kamu pakai narkoba karena kejadian masa lalu. Saya bilang, kenapa? Masa lalu saya ada apa? Coba kamu ingat-ingat lagi, ada gak sebuah perjalanan atau pengalaman hidup yang tidak menyenangkan? Saya ingat-ingat, ada sudah. Waktu apa? Waktu SD sudah. Saya waktu jalan sama koko saya, muncullah sekelompok orang kampung, lalu mereka teriak-teriak tunjuk saya gendut. Gendut, si gendut, si gendut gitu. Dan saya ingat sekali pada waktu itu saya lari cari papa mama saya. Dan saya nangis sekali. Dan pada saat itu sang konselor melihat, inilah bagian yang sebenarnya tanpa sadar kamu merasa diri kalau gendut sama dengan jelek. Maka waktu badan kamu gendut, kamu mencari alternatif supaya bisa kurus. Masalahnya saya suka makan. Gak suka olahraga. Jadi caranya gimana? Mulai ngerokok. Karena konon kalau ngerokok, nafsu lapar hilang. Tapi ternyata masih gemuk. Pakai apa? Pakai Inex lah. Mulai kedugem lah. Mulai masuk dalam circle yang negatif. Tapi asal muasalnya dari mana? Masa lalu. Saudara, apakah ada yang tahu apa yang saya rasakan? Nggak ada yang tahu. Konselor itu waktu ngelihat apa yang terjadi dalam masa lalu saya bisa ngerti? Nggak bisa ngerti. Kenapa? Karena dia bukan saya. Orang yang kena dibully dengan masalah yang sama, responnya bisa beda bro. Bisa beda. Karena dia bukan beda gitu loh. Dan pada saat ini kita mulai merasa siapa yang bisa ngerti saya. Tapi ini dia berita baiknya, Tuhan ngerti Anda. Dikatakan di sana, aku tahu. Aku tahu dan aku terus menerus tahu apa yang Anda pikirkan. Bahkan melebihi apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Yang mungkin Anda pikir Anda tahu diri Anda. Enggak saudara. Yang lebih tahu diri Anda justru Tuhan. Dan hari ini kalau Anda merasa kegalauan, emosi negatif, ketakutan, kekhawatiran. Ingat ada Yesus yang pernah mengalami hal yang sama di dalam kehidupan perjalanan hidup ini. Dipermalukan, dicambuk, dicaci maki, disiksa. Saudara, Anda berpikir pada waktu Yesus disalib dia pakai baju? Kagak, telanjang saudara. Anda tahu sexual abuse. Dipermalukan secara seksual saudara. Mungkin ada beberapa dari kita pernah mengalami hal yang serupa oleh supir lah. Ada yang pernah ngaku sama saya. Papa mama saya itu terlalu percaya sama sopir. Waktu saya diantar di sekolah, supirnya itu pegang-pegang paha saya. Tapi saya gak bisa ngomong apa-apa. Saya mau ngadu juga malu. Dan itu terus diteruskan, dilanjutkan, terus menerus dilanjutkan. Dan saya berpikir setelah saya dewasa, saya udah bilang, bakal baik-baik saja. Enggak saudara, begitu dia akan menikah, dia merasa ada dirinya yang merasa jijik, hina. Terus muncul dari mana? Muncul di dalam Post Traumatic Syndrome Disorder. Hal-hal yang tanpa sadar itu kemudian membelenggu hidup kita dan kita gak bisa move on. Pertanyaan, siapa yang bisa tahu? Anda mau cerita siapapun, mungkin Anda bisa ngomong. Tapi mungkinkah dia bisa mengerti apa yang saya rasakan? No. Tapi hari ini Tuhan memberi hatinya. Dan mengatakan saya tahu apa yang kamu rasakan. Saudara ini dia, kesulitan hidup
tidak akan menjadi kerumitan. Jika kita tahu bahwa Tuhanlah yang pegang kendali dalam semua pergumulan hidup kita. Kesulitan hidup tidak akan menjadi kerumitan. Tahu gak sih? Beberapa orang itu begitu ada masalah, semua itu auto default gitu loh. Masalah finansial, udahlah cari duit, pinjam duit, pinjol, masuk loan ke bank, masukin aja, yang penting beres lah. Dia berpikirnya itu pragmatis, dia gak berpikir panjang sudah. Tapi orang-orang seperti ini waktu ngambil keputusan, apakah tidak hanya dia mengambil keputusan? Enggak saudara, enggak. Ada hal-hal tertentu di dalam dirinya yang gak sehat. Dan pada waktu ngambil keputusan salah. Dan menariknya adalah waktu kita masuk dalam kesulitan hidup. Kesulitan yang kita jalani tambah rumit. Kompleks saudara. Kenapa? Karena kita mengambil pilihan yang salah. Itu yang menarik ya. Di tengah-tengah kegagalan yang kita hadapi. Rencana Tuhan dalam hidup kita gak pernah gagal. Anda tahu kenapa? Karena Anda hari ini dibawa ke sini untuk dengar firman Tuhan. Apapun yang Anda jalani hari ini saudara. Apapun yang Anda pernah rasakan hari ini saudara. Kesalahan apapun dalam masa lalu Anda. Tidak akan pernah membuat pilihan Tuhan terhadap dirimu salah. Tuhan tidak pernah salah pilihmu, hidupmu. Walaupun hidupmu penuh dengan masalah. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Kenapa? Karena pada waktu dia pimpin kita. Dan Tuhan mengizinkan semua masalah terjadi dalam hidup kita. Hari itulah Tuhan ingin supaya kita growing saudara. Mengambil keputusan untuk lebih baik. Dan saya gak tahu berapa banyak dari kita hari ini datang dengan segala pergumulan. Tapi beberapa tipe orang adalah seperti ini. Sudahlah, Tuhan itu sudah tahu semuanya. Tipe yang pertama adalah fatalis. Kan Alkitab ngomong, Tuhan itu sudah tahu sebelum kita berdoa. Ngapain berdoa? Alkitab mengatakan bukan kita pilih Tuhan, Tuhan pilih kita. Jadi ngapain kita ngajak orang lain kenal Tuhan? Sudahlah, nanti ada waktunya dia pasti kenal Tuhan sendiri. Kenapa? Yang pilih itu Tuhan, bukan kita. Brother, itu kemudian menutup mata satu sebelah. Ini Tuhan yang berdaulat, betul. Tapi ada kehendak bebas kita, ada tanggung jawab. Tanggung jawab kita hari ini adalah minta hikmat dari Tuhan. Bukan cuma sekedar, ya sudah, pasrah. Saya gak tahu, kadang-kadang gak ngerti kalau dengar dari infotainment. Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Waktu diwawancara jawabannya apa? Ya memang sudah takdir Tuhan gitu. Sudah suratan yang di sana. Terus maksudnya gimana gitu? Terus habis ini kawin lagi, cerai lagi. Ya sudahlah, Tuhan sudah menentukan begitu. Enggak saudara. Ada bagian kita yang harus kita pelajari. Mengerti dari semua kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Maka saya mengencourage Bapak Ibu kalau Anda punya masalah. Jangan hanya minta solusi, tapi evaluasi diri. Kenapa ya kita melakukan kesalahan ini ya? Kenapa ya? Kenapa kita buru-buru percaya sama orang ini ya? Kenapa kita buru-buru ngambil pinjaman dari bank ini ya? Kenapa ya? Kok saya selalu menarik diri dari semua masalah? Kenapa? Ada apa gitu loh. Tuhan ingin membuat kita belajar dari apa yang terjadi. Disitulah Tuhan hadir di masa lalu. Tuhan tidak pernah tidak hadir. Dia hadir, dia tahu saudara. Sebelum Anda bikin dosa, dia tahu nggak? Tahu. Nah pada waktu Anda bikin dosa, apakah Tuhan menendang kita? Enggak saudara. Dia adalah Tuhan yang tetap setia menanti Anda. Tapi waktu Anda melakukan sebuah kesalahan, ada konsekuensi dari sebuah kesalahan yang harus Anda tanggung. Face the fact dong. Jangan lari gitu loh. Kalau ada masalah tanya sama Tuhan. Tuhan apa yang kau inginkan supaya aku belajar dari pengalaman masa lalu. Kalau Tuhan izinkan ini apa gitu loh. Ya. Ini buat teman-teman anak muda hari ini. Kalau Anda pernah punya pacar lalu putus. Jangan cepat-cepat cari pacar baru bro. Maksudmu apa? Anda berpikir dengan kehadiran orang baru akan menyelesaikan masa lalumu? Mengobati segala luka di dalam masa lalu dengan mantan Anda? Enggak saudara, Anda akan menggali lubang lebih dalam. Karena Anda berpikir orang baru akan menyembuhkan masa lalu Anda? Enggak saudara. Anda harus berdamai dulu dengan masa lalu Anda. Evaluasi, apa yang membuat saya kemudian salah mengambil keputusan? Apa yang membuat saya kemudian putus dengan orang ini? Apa saudara? Kalau Anda tidak demikian saudara, Anda tidak pernah growing, gak pernah dewasa. Akhirnya apa? Auto default, yang penting ada, yang penting ada, yang penting ada gitu saudara. Dan orang seperti ini gak lama. Pacar putus lagi, nyambung lagi, putus lagi, nyambung lagi, cari orang baru lagi, cari orang baru lagi. Kenapa? Karena dalam hati ada berhala. Berhalanya apa? Kebutuhan untuk disayangi dan mencintai. Dan tanpa sadar Anda merasa kasih Tuhan kurang. Kasih Tuhan kurang. Sehingga Anda membutuhkan orang lain untuk mengisi hati Anda. Nggak mungkin saudara. Karena dia manusia berdosa, saya manusia berdosa. Kalau Anda mengharapkan orang lain untuk memenuhi, memuaskan cintamu, Anda salah alamat. Salah alamat saudara. Karena hanya bisa memenuhi hatimu dengan cinta yang sejati hanya Tuhan. Maka berhenti ngomong tentang soulmate. Gak ada belahan jiwa. Kita ini utuh, sempurna saudara.
pada waktu kita pacaran dan menikah, kita sadar ada sebuah panggilan misi gitu loh. Bukan cuma sekedar saya mencari belahan jiwaku, separuh nafasku hilang. Maksudnya apa? Kalau lu gak nikah berarti separuh nafas terus gitu. Enggak saudara, Anda itu berharga seutuhnya. Anda dicintai seutuhnya. Mau Anda single, mau Anda double, sama saudara di hadapan Tuhan, sama. Nah kepastian inilah yang harus kemudian dihadapi ya Tuhan. Terima kasih karena aku hari ini berharga. Walaupun tidak ada orang yang bersama saya ngapel, makan bersama. Tapi saya tidak pernah kesepian. Karena saya selalu ada bersama dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tunjukkan seorang pasangan, sudah harus pastikan ada sebuah misi, panggilan. Nikah itu bukan tentang kita, bukan. Pacaran bukan tentang kita, sama sudah. Waktu Anda bisnis, Anda harus punya keyakinan. Tuhan, ini bisnis bukan punya saya, bukan. Ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi kalau Tuhan bilang tutup, lu mau usaha apapun bakal tutup. Sebaliknya kalau Tuhan bilang tidak tutup, semua masalah akan dibukakan jalan. Sudah. Itu kan satu perspektif yang baru ya, tahu gak sih? Mulailah dari saya dengan Tuhan. Hari ini mungkin Anda bergumul dengan pernikahan. Ada yang ngomong begini, Pak, seandainya Pak. Ngomongnya pelan sih. Saya gak nikah sama nih orang, nikah sama mantan saya dulu. Mungkin saya akan lebih bahagia. Maksud lu apa? Ngajak berantem? Maksudnya apa gitu loh. Memang betul pasanganmu hari ini yang sudah engkau nikahi bukanlah yang sempurna. Tapi tetap yang terbaik kok. Kok bisa tahu yang terbaik? Anda diberkati dalam pernikahan bro. Ya, ada satu orang pasangan gitu istrinya. Telepon, Pak saya mau cerai Pak. Saya bilang gak bisa. Tapi cerai Pak, saya mau pengadilan agama, cari pengacara bla bla bla. Diomongin susah, saya bilang gini deh. Saya menghormati keputusan apapun yang akan kamu buat. Kamu anak Tuhan kan? Ya, saya juga anak Tuhan. Gini deh, sebelum Anda ke pengadilan agama, cari pengacara. Silahkan Anda berdoa. Terus dia diem. Doanya apa Pak? Ya kamu berdoa. Tuhan tolonglah supaya perceraian ini boleh berjalan dengan lancar. Ayo mulai doa. Tuhan tolonglah supaya ada pengacara yang terbaik, supaya uangnya gak terlalu banyak. Ayo doa. Terus dia diem. Anda tahu maksudnya ngerti kenapa dia diem? Karena pada satu bagian dia sadar. Gak mungkin Tuhan, tolonglah hari ini aku ingin merampok bank BCA. Tolonglah Tuhan buka jalan, polisi semuanya tidur. Supaya aku dapat berkat melalui hasil pencurian. Ada yang mau doa gitu? Gak ada, kenapa? Karena satu bagian hati kita mengatakan enggak, bukan. Itu bukan apa yang Tuhan mau. Hari ini kalau Anda sedang bergumul dengan pernikahan, coba doa. Berani Anda doa begitu? Tuhan pisahkanlah aku dengan suamiku ini. Berani doa gitu? Aku mengembalikan semua berkat yang kau sudah berikan padaku. Berani ngomong begitu? Enggak sudah. Yang kedua adalah orang stoikisme. Orang ngomong yang penting itu kekuatan pikiran. Gokil. Banyak anak muda suka sekali dengan filsafat stoa. Yang mengatakan kalau kamu lagi senang, jangan terlalu senang. Karena setelah kesenangan ada kesedihan. Jadi waktu kamu senang, jangan terlalu senang. Supaya pada waktu kesedihan datang, kamu gak terlalu sedih. Waktu ada kesedihan, jangan terlalu sedih. Ingat, setelah ada kesedihan, ada kesenangan. Kekuatan pikiran mengatasi segala sesuatu dengan kemampuan pikiran. Beberapa orang mengadopsi ini dan membuat sebuah apa? Sebuah gambaran untuk membuat dirinya tuh precious. Kamu cantik, katakan kamu cantik. Kekuatan pikiran. Orang-orang tertentu merasa ini penting. Soalnya waktu Anda punya masalah, Anda berpikir semua masalah akan selesai, Selesai gak masalahnya? Enggak saudara. Hanya memanipulasi pikiran kita dan merasa semuanya akan baik-baik saja. Yang ketiga adalah orang yang flowing. Waduh, ini orang paling banyak nih kalau datang ke gereja paling suka mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah gitu. Ayo kamu 5 tahun lagi buat apa? Gak usah dipikir. Sudahlah flow. Kayak yang paling bener dia. Udah mengalir sajalah. Semuanya itu kalau dipikirin stres. Sudah mengalir sajalah. Saudara pada waktu Anda bicara tentang iman Kristen. 1 Petrus pasal 1 menjelaskan bagian ini. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Oleh berbagai pencobaan. Ayat 7. Kenapa ada pencobaan dan masalah Pak? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu saudara. Membuktikan kemurnian imanmu untuk apa? Karena jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Saudara, bagian 1 Petrus ini hanya bisa dimengerti ketika Anda sudah terima Yesus sebagai Tuhan. Ketika Anda bisa mengatakan Tuhan, tiada yang lebih penting, tiada yang lebih berharga selain Yesus yang sudah mati menebus dosaku dan sudah bangkit. Dan kehadiranmu dalam hatiku sudah jauh
melampaui segalanya. Kepastian itulah yang membuat kita kemudian sadar, worth it lah. Yuk, ada masalah, yuk kita jalan yuk. Yuk. Kenapa? Karena waktu Anda diuji dengan segala macam percobaan, engkau akan menjadi orang yang kelihatan sebagai emas yang murni. Saudara, temannya emas itu api, saudara. Karena melalui api, emas itu sebagai gilang gemilang. Saudara, benar gak sih? Kalau kita ngomong tentang api adalah penderitaan, maka setiap orang sudah percaya pada Yesus, gak akan lari dari masalah. Dia akan melihat masalah dengan cara yang benar. Karena salah melihat masalah membuat hidupmu penuh dengan masalah. Tapi waktu kamu belajar melihat masalah dengan perspektif yang benar, Anda tahu, Anda akan melihat sesuatu hal yang murni. Saudara, bagaimana kita menggambarkan kasih Yesus dalam hidup kita? Saya sudah izin sama orangnya, tadi di KU1 juga saya sudah sampaikan. Sama anak pemuda kenalan di jemaat, namanya Jessica, Ica. Tinggal di Bali, saudara. Usianya 38 something lah ya. Punya anak tiga-tiganya perempuan. Daphne, Davina, dan Nika. Oke, 3 anak perempuan. Yang ketiga itu baru lahir 2 bulan. Suaminya setiap pagi nganter anaknya ke sekolah yang 2. Naik sepeda motor, setelah itu dia kerja. Dalam perjalanan konon katanya di dalam percakapan kami jam 8 tuh kejadian. Suaminya itu ditabrak oleh mobil dan sudden death, mati di tempat. Kemarin beliau datang ketemu dengan Pastor Irwan juga di rumahnya di daerah Kayun sana. Cerita itu jadi apa ya? Jadi inspiratif tuh, bukan cuma sekedar kita pengen menghibur dia, tapi kayaknya dia yang menghibur kita gitu. Rasanya jadi tough banget gitu. Ya walaupun dia ngomong, saya tuh hancur. Kehilangan suami, umurnya 37 tahun. Dan yang membuat saya kemudian itu adalah yang nabrak, itu seorang perempuan. Masuk urusan polisi, terus polisi tanya, gimana Bu, tuntutannya apa? Anda tahu Ica ngomong apa? Dia ngomong, sudahlah. Toh saya nuntut juga gak mengembalikan suami saya. Kalau saya sudah susah kehilangan suami, saya tidak mau membuat orang lain jadi susah. Dan saya mau belajar menghidupi iman saya bahwa Tuhan tuh berdaulat di dalam segala sesuatunya. Enggak, gini ya, saya dalam hati kecil gini loh. Itu orang kan sudah bikin salah. Betul gak sih? Ya di BAP lah, udahlah jalani aja prosesnya. Gak usah terlalu gampang ngomong sudah mengampuni gitu. Gini, kalau yang nabrak itu om kamu, tante, saudara, kakak, koko, cece, kenalan kamu, saya bisa ngerti. Tapi ini bukan siapa-siapa. Halo, bukan siapa-siapa, men. Ini orang stranger. Dia tahu, dia ngaku, dia salah, dia ngebut. Kalau dia ngebut, mengambil nyawa suami saya, tuntut dong. Tuntut dong. At least ada sesuatu yang kita ikuti dengan undang-undang Indonesia ini. Jalani. Jangan gampang itu ngomong, sudah I forgive you. Gimana sih caranya, gimana? Tapi waktu saya melihat kisah kesaksian Ica itu, saya sadar itulah sebenarnya kasih Tuhan kepada kita. Betul gak sih? Saudara, kita semua harusnya binasa, saudara. Layak itu dapat cinta kasih dari Tuhan? Enggak, saudara, kita gak layak dapat cinta kasih Tuhan. Kita harusnya dihukum. Terima semua konsekuensi yang saya dan Anda sudah lakukan. Mempermalukan nama Tuhan, melukai hati sesama, egois, melakukan segala dosa yang kita lakukan, menyenangkan diri kita sendiri. Tapi Tuhan tetap ngomong, I forgive you. What in the hell itu the love of the Christ, saudara sekalian. Soalnya kalau Anda tidak sampai dalam satu titik poin ini, kemanapun Anda pergi akan Anda sungut-sungut di dalam semua masalah. Bro, kamu itu belum disalib, belum dicaci maki, belum diludahi, belum ditelanjangi, saudara. Kita punya masalah dalam dunia ini, of course kita tahu itu susah. Tapi pandanglah salib Yesus, di sanalah Anda melihat titik kemenanganmu. Dia sudah menjalani Via Dolorosa, bro. Menjalani jalan penderitaan. Penderitaan apa lagi yang kita mau komplain sama Tuhan. Tuhan, hidupku aku begini, aku begitu. Pandang salib Yesus, saudara. Nah, pada waktu kita memandang salib Yesus, dia berjanji, dia Allah setia. Apapun yang Anda rasa hari ini dia tahu. Lebih daripada Anda bisa mengerti dirimu sendiri. Dia tahu, dia memahami, dia merangkul Anda. Dia menangkap apa yang Anda rasakan.
Selalu waktu Ica ngomong begitu, saya sadar ya. Dan saya bilang sama Ica, Cak, apa yang kamu lakukan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya nggak tahu nih orang agamanya apa, sukunya apa, saya nggak tahu. Tapi one day, saya berdoa, apa yang kamu lakukan kepada dia membuat dia sadar bahwa ada cinta yang sejati. Dinyatakan oleh orang yang mengasihi Yesus. Kita baca sama-sama kalimat ini. Next slide. 1, 2 ya. Di dalam Kristus kita mengerti bahwa penderitaan memiliki tujuan untuk menyatakan siapa Yesus melalui apa yang terjadi dalam hidup kita. Anda punya masalah bisnis? Jangan cari koneksi sana sini, melakukan banyak pelanggaran, kesalahan, enggak. Tunjukkan siapa hidupmu di dalam Tuhan. Kalau ada orang ngomong, udahlah Pak, gini aja, begini aja. Anda ngerti gak sih apa yang terjadi pada waktu Paskah? Waktu Yesus ditangkap, itu yang datang kepada Yesus adalah Yudas. Saudara. Dan Anda tahu kisahnya kan? Apa yang dilakukan oleh Yudas? Dia datang merangkul Yesus, mencium. Kalau Anda membaca bahasa Yunaninya, kata Yunaninya. Itu bukan cuma sekedar mencium, tapi kiss affectionately. Dia mencium Yesus berlebihan. Ciuman pada zaman tradisi kuno, bentuk penghormatan. Tapi yang Yudas lakukan itu berlebihan, saudara. Dan orang lain kalau melihat, wah luar biasa Yudas sangat mengasihi Yesus. No, itu kebaikan dibungkus dengan kebusukan hati. Saudara. Dia sadar, dia tahu. Waktu dia mencium Yesus, dia bakal dapat benefit, keuntungan. Dan bagi Yudas, gak apa-apa melakukan kebaikan yang berlebihan. Supaya apa? Supaya saya dapat keuntungan dari Yesus. Saudara, kebusukan. Saudara. Dan pada waktu itu apa yang terjadi? Ada orang yang memutuskan telinga. Lalu Yesus ngomong apa? Masakan kamu itu tahu, saya itu bisa menurunkan ribuan malaikat, 12 legion saudara. Dia bisa lakukan itu, tapi dia tidak lakukan itu. Jangankan kamu pengen bela saya, semua ribuan malaikat bisa bela saya. Tapi Yesus membatasi kuasanya. Anda tahu kenapa? Supaya kita mengerti kasih Tuhan yang tidak terbatas. Pada waktu dia membatasi kuasanya, kita menyadari di sanalah kasih Tuhan yang tidak terbatas. Dia rela dicaci maki, dia rela menderita, dia rela membatasi kuasanya. Supaya kita sadar di sanalah kasih Allah yang tidak terbatas. Buat siapa? Aku dan engkau. Cok ada orang punya segalanya. Begitu ada masalah. Gue sekali telepon kelar nih orang. Kita gak bisa merasakan kasih. Tapi pada waktu Anda dihianati, ditipu, ditilap dari orang lain. Dan Anda bisa melakukan itu, tapi Anda tidak memilih melakukan itu. Dan Anda mengirimkan blessing buat orang yang pernah melukai Anda. Disitulah arti kasih yang sejati itu muncul. Saya gak tahu bagaimana hidup pernikahan kita. Gak tahu. Tapi ada orang-orang tertentu yang ngomong, saya gak mungkin mengampuni istri atau suami saya, gak mungkin. Apa yang dia lakukan terlalu sakit. Ya saya tidak berharap ada yang berselingkuh hari ini. Tapi kalau Anda hari ini diperhadapkan dengan sebuah fakta. Orang yang kamu kasihi melukai hati Anda dan berselingkuh. Saya tahu, pilihan untuk berpisah bukanlah opsi yang terbaik untuk Anda jalani. Apa yang harus Anda lakukan? Datang kepada salib Yesus, minta Tuhan kasih kekuatan buat saya. Untuk tetap memberikan kasih kepada orang yang tidak layak menerima kasih. Saudara, itu yang Yesus ajarkan, saya tahu. Mudah gak? Gak mudah, saudara. Anda tanya saya punya kebencian, yes, dengan siapa papa saya. Saya selalu bilang, saya playing victim. Saya begini ini bukan karena saya mau, tapi papa saya terlalu jahat buat saya. Terlalu jahat. Di dalam satu bagian tertentu saya sadar, tidak ada pilihan lain selain melepaskan pengampunan. Dan puji Tuhan sebelum beliau dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya tahu dia belajar untuk bertobat, saya tahu. Dan saya menghargai usaha papa saya. Dan sebelum dia meninggal dunia, kita punya kesempatan rekonsiliasi. Momen terindah buat saya, saudara. Begitu melepaskan pengampunan sesuatu yang besar Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Anda tahu ngapain? Ngomong hari ini kepada Anda yang sedang menyimpan kebencian. Saya beritahu saudara, Anda menyimpan kebencian kemanapun Anda pergi tidak akan membuat hatimu damai sejahtera. Mungkin Anda berpikir salah bukan saya Pak, dia yang salah, harusnya dia datang pada saya. Bukan masalah itu saudara. Kalau Anda tahu ada sebuah relasi yang harus dipulihkan, Anda datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Saudara sekalian, hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Coba pikirkan baik-baik apa yang Anda sedang jalani hari-hari ini. Saya akan mengakhiri khotbah saya pada sore hari ini. Sebuah kisah ya, saya gak tahu apakah saya pernah cerita ini atau enggak. Tapi anyway gak apa-apa lah ya. Di sebuah panti saya pernah ketemu dengan seorang mentor.
Masalah mentor saya di panti ini adalah badannya kecil, umurnya muda, tapi banyak cincong. Ngomong terus, ngatur-ngatur gue gitu. Gue dalam hati mikir, lu tuh gimana sih? Lu belum lahir, gue udah hidup. Gue lebih tahu tentang hidup, gak usah ngatur gue gitu loh. Lama-lama nih orang buat gue benci. Capek deh ngeliat lo, capek. Sampai suatu ketika saya berpikir, ini orang kalau kumpul lagi ya, gue mau pukul dia. Gue udah siapin kayu men, di panti rehab siapin kayu. Entah apa yang terjadi, gak jadi aja tuh kejadian. Gak jadi. Sampai suatu kali panti rehab kita diundang. Ada KKR, tau KKR ya? Kebaktian kurang rame. Bukan ya, kebaktian kebangunan rohani. Satu orang bapak pendeta khotbah. Saya ngedengerin, dengerin khotbah buat saya dulu ya. Kayak nonton drama Korea atau gak sih? Ini pasti endingnya ya, endingnya gue udah tebak lah. Terima Yesus, ya siapa yang mau bertobat, ya berikan hidupmu buat Tuhan. Ya udah tau lah, dia khotbah panjang lagi khotbahnya. Benar di akhir altar call. Siapa di sini yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat? Saya lihat kanan, ada yang wah nangis lah pokoknya ya. Saya bilang aduh udahlah, udah biasa lah. Datang maju, semua maju. Siapa yang mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan? Maju. Di akhir khotbah, ini Bapak Pendeta ngomong begini. Saya tahu di sini ada yang menyimpan kebencian dan orang yang dibenci ada di tempat yang sama di tempat ini. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus saat ini juga berdiri dan minta maaf sama orang yang Anda benci. Saya dalam hati mikir bukan gua siapa? Masa yang kayak gini-gini cuma gua gitu. Lihat kanan, gak ada yang berdiri sudah. Lihat kiri, gak ada yang berdiri. Depan gak ada yang berdiri, belakang gak ada yang berdiri. Saya berharap nih Pak Pendeta lewat. Gitu ya. Tapi dia ngomong begini, saya masih punya waktu, saya tunggu saat ini juga berdiri di dalam nama Yesus. Itu jantung ya, yang tadinya melo gitu ya, jadi dangdut. Duk tak gitu. Dia tanya lagi, saya masih punya waktu, jangan keraskan hatimu, datang pada Yesus hari ini juga. Saya gak tahan sudah. Saya nangis. Saya berdiri, saya udah gak tahu malu. Itu banyak anak-anak situ. Saya udah gak tahu malu, saya berdiri sudah. Saya ke belakang, ada gak orangnya? Ada. Saya datangin sudah. Bro, maaf ya. Maaf. Gue udah benci sama lu. Maaf. Lu banyak ngomong sih. Tapi, maaf ya. Dia ngomong ya udah Joy gak apa-apa. Anda tahu kejadian itu? Hari itu juga saya tahu arti pengampunan. Ada beban berat di dalam hatiku yang aku simpan bertahun-tahun diangkat. Dan Anda tahu, itu adalah proses yang Tuhan izinkan. Supaya saya bisa belajar melepaskan pengampunan buat bapak saya. Langkahnya mulai situ. Saya mulai belajar, saya bilang, Pak, saya tahu. Papa gak sempurna. Tapi tetap Papa yang terbaik buat saya. Kamset, terima kasih Papa. Karena Papa mau hadir dalam keluarga kami. Terima kasih karena Papa mau jadi Papa buat saya. Terima kasih Papa, terima kasih. Dan pada waktu saya di depan peti jenazah Papa saya. There is no regret, gak ada penyesalan. Saya bilang Tuhan terima kasih. Karena Tuhan berikan Papa yang terbaik di dalam hidup saya hari ini. Soalnya saya gak tahu dengan Anda hari ini. Tapi mungkin saja beberapa dari kita punya masalah di luar, munculnya dalam diri. Anda tahu kenapa? Karena relasi Anda itu rusak. Relasi Anda membuat Anda tidak lagi bisa melihat pilihan antara materi, posisi, prestasi dengan relasi. Sudah beritahu tadi, di akhir hidup kita yang akan ditunjukkan bukanlah berapa banyak prestasi kita, bukan. Tapi seberapa besar kau berkontribusi kepada orang lain. Dan hari ini Anda di sini. Tema kita adalah connect, sudah. Anda harus mulai belajar melihat kiri dan kanan Anda sebagai saudara seperjalanan. Karena Tuhan pimpin Anda tempat ini bukan salah. Tuhan pimpin Anda tempat ini untuk belajar bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan, saudara sekalian. Dan inilah doa kita bersama. Saudara. Anda sudah mengalami kasih Tuhan hari ini. Lepaskan pengampunan, berjalan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan pada satu kali kelak Anda melihat kemurnian imanmu akan seperti emas yang gemilang, saudara. Dan orang lain melihat dengan lutut bertelut lidah mengaku Yesus adalah Tuhan melalui hidup kita hari ini. Saudara, itu rinduan kita bukan? Hidup terlalu singkat, saudara. Terlalu singkat. Tapi kalau hari ini Tuhan izinkan kita masih hidup, datang pada Tuhan. Tuhan tahu, Dia merasakan, Dia mengalami, Dia memeluk Anda. Apapun kesalahan Anda hari ini, Dia adalah Tuhan yang selalu membuka tangannya buat setiap orang yang mau datang kepadanya. Mari kita berdoa.
Saudara, adakah gunung di dalam hidup Anda yang belum selesai? Saya tahu menghadapi masalah gak gampang. Sakit penyakit, bisnis, relasi rumah tangga. Kadang kita datang pada Tuhan udah mulai ilfil. Itu percuma deh doa. Gini-gini doang. Enggak saudara, enggak gini-gini doang, enggak. Tuhan tuh Tuhan yang tahu. Melampaui apa yang Anda bisa ketahui terhadap diri Anda sendiri. Tapi problem kita hari ini adalah mungkin hati kita terlalu keras. Sehingga kita gak bisa peka dengar suara Tuhan. Tapi kalau kau mendengar suara Tuhan hari ini, perhatikan baik-baik, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia mengizinkan masalah terjadi dalam hidupmu karena masalah adalah cara Allah untuk membuat Anda keluar dari jalan yang salah. Kalau Anda sedang menjalani jalan yang salah hari ini dan Anda punya masalah, duduk diam tenang, ketahuilah bahwa Dia adalah Tuhan yang sampai masa putih rambutmu tetap Tuhan yang menggendongmu. Dan di dalam dirinya lah kita menemukan kemenangan, bahkan lebih dari kemenangan. Karena Yesus sudah menang atas kuasa dosa, kuasa maut, dan di dalam Dia kita punya pengharapan sebab Dia hidup. Ada hari esok buat kita hari ini. Datang pada Tuhan hari ini. Coba koreksi hati kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai papa, sebagai anak, sebagai businessman, sebagai entrepreneur, sebagai apapun Anda hari ini. Coba tanya Tuhan, kalau hari ini, sore ini aku datang di tempat ini. Aku mendengar suaramu, Tuhan lembutkanlah hatiku Tuhan. Kalau Engkau minta aku untuk mengampuni orang yang pernah melukai hatiku. Let's go Tuhan. Let's go. Kalau hari ini Anda datang dengan masalah yang belum kunjung selesai. Percayalah satu hal bahwa walaupun gunung itu tidak berpindah, tapi tetap kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebuah lagu saudara sekalian, dengarkan baik-baik liriknya sambil Anda berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Jemaat yang dikasih Tuhan, Anda datang di tempat ini, Anda punya masalah, punya pergumulan. Walaupun gunung di dalam hidupmu belum berpindah, percayalah Tuhan yang punya kuasa. Dan kasih Tuhan tak pernah gagal dalam hidup kita. Jikalau Anda hari ini punya pergumulan dan masalah, hari ini saya ingin mendoakan Anda. Berkata Tuhan, di sini saya, tolong saya Tuhan. Silakan taruh tangan kanan Anda di dada Anda, saya akan berdoa bagi Anda. Puji Tuhan. Di sini kami Tuhan, Kau melihat apa yang sedang kami hadapi di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Satu hal yang pasti adalah Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tidak berpindah, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Engkau yang pegang hari esok kami akan tetap baik-baik saja walaupun kondisi hidup kami sedang tidak baik. Dan kami mengucap syukur karena kasih Yesus yang Engkau sudah nyatakan di atas bukit Golgota.
Menjadi jaminan yang pasti bahwa dimanapun dan apapun setiap musim kehidupan Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Bahkan ketika kami tidak lagi mampu berjalan, tangan-Mu yang kuat menopang kami, bahkan menggendong kami. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Di dalam Engkaulah kami lebih daripada pemenang. Karena kuat dan gagah-Mu Tuhan, bukan kuat dan gagah kami. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami mengucap syukur untuk segala kasih-Mu. Hamba berdoa kiranya setiap tangan yang ada di dada kami menjadi sebuah keputusan untuk kami hari ini mengangkat wajah kami, melihat memandang masa depan yang indah, penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, karena di dalam Engkaulah ada kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mohon Tuhan yang pimpin kami berjalan.